Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan pada kami, dan kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Imamat pasal yang ke-17, dan saya akan membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Imamat 17 dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara, di dalam bacaan hari ini ketika bangsa Israel mempersembahkan korban persembahan, hewan yang akan dikorbankan harus disembelih di depan pintu kemah suci atau kemah pertemuan. Tidak boleh di sembarang tempat. Saudara, hal ini penting karena pada zaman itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan biasa mempersembahkan korban mereka di mana saja. Bisa di atas bukit, bisa di bawah pohon, atau di tempat yang mereka anggap cocok. Bagi umat Tuhan, ibadah adalah tentang penyembahan kepada Allah yang benar, bukan kepada jin-jin atau berhala lain. Karena itu, orang Israel harus membawa korban sembelihan mereka ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Selain itu, korban sembelihan ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Hal ini menunjukkan pentingnya darah untuk mengadakan pendamaian bagi manusia berdosa. Di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-11, Tuhan berkata, "Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu." Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Penting bagi orang Israel untuk membawa korban sembelihan ke hadapan Tuhan dengan darah yang dicurahkan, supaya mereka menerima penebusan dan pengampunan dosa. Saudara, sebenarnya aturan dan ritual penyembahan bangsa Israel ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dialah korban keselamatan bagi kita. Darah Yesus dicurahkan di kayu salib untuk mengadakan pendamaian bagi manusia berdosa, supaya kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah, kita tidak lagi hanya berdiri di pintu masuk, tapi kita bisa datang ke hadapan Allah dan diterima olehnya. Karena itu, dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai 24, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa penyembahan tidak lagi terikat dengan tempat, melainkan bisa dilakukan di mana saja, asal dilakukan dalam roh dan kebenaran. Saudara, dalam bacaan hari ini, imam harus membakar lemak menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ibadah harus dilakukan sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Tapi banyak orang Kristen sekarang ini yang beribadah menurut cara dan keinginan manusia. Padahal ibadah bukanlah tentang keinginan dan atau perasaan manusia. Ibadah itu menyangkut kehendak Allah dan bagaimana manusia memberikan respon yang layak kepadanya.
Bagaimana dengan ibadah yang Anda jalani selama ini? Apakah tujuan ibadah yang Anda ikuti adalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Dia, serta mendengarkan dan menaati firman-Nya? Saudara, jangan sampai ibadah kita hanya untuk memuliakan dan menyenangkan manusia, bukan untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Jangan sampai ibadah kita mengabaikan pembacaan Alkitab dan pemberitaan yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, sehingga khotbah hanya berisi pemikiran atau isi hati pengkhotbah yang tidak didasarkan pada penggalian Alkitab. Biarlah ibadah kita tetap berpusat pada Allah, bukan pada manusia. Dan biarlah tujuan ibadah kita bukan untuk menarik pengunjung sebanyak-banyaknya, tetapi untuk memuridkan dan mengajar anggota jemaat untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa darah Yesus yang tercurah itu telah mengadakan pendamaian bagi kami. Yesus telah menjadi korban keselamatan bagi kami, sehingga kami boleh mendapat pengampunan dosa dan kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus, dan kami bersyukur bahwa sekarang kami boleh datang menghadap Engkau, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, karena kami telah disucikan dan kami telah mendapat pengampunan dosa. Kami bersyukur Tuhan. Dan ketika kami beribadah kepadamu, kami mohon supaya Engkau yang terus menolong kami boleh datang untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan hati kami sebagai manusia, tapi kami boleh sungguh-sungguh memberikan respon yang layak kepada Engkau. Dan biarlah itulah yang menjadi ibadah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang sempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.